Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Resi Anggraini. Pada kesempatan ini akan mengembangkan sebuah soal esai program matematika dengan menggunakan aplikasi Java. Sebelumnya saya telah membuat soalnya, yakni mengenai topik pembelajaran baris dan deret aritmatika dan geometri, yang mana materi ini dipelajari pada tingkat SMA ya. Soalnya di sini, Pak Robert adalah seorang pekebun yang memiliki ladang seluas 10.000 meter persegi. Ia menanam berbagai macam buah dan juga sayuran. Pada musim rambutan kali ini, Pak Robert mencatat hasil panennya selama 2 minggu pertama. Setiap harinya ia mengalami kenaikan hasil panen secara tetap. Dimulai hari pertama, ia memperoleh 10 kg, hari kedua 13 kg, hari ketiga 16 kg, di hari kelima memperoleh 22 kg, dan seterusnya. Rambutan tersebut dijual dengan harga 12 kg, 12.000 per kilogram. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah jumlah hasil penjualan buah rambutan Pak Robert selama 2 minggu pertama? Oke, setelah membuat soal ini, kemudian saya buat flowchart-nya dari data yang kita ketahui. Di sini kita perlu perhatikan dengan teliti apa yang kita perlukan pada pembuatan program nantinya ya. Seperti di sini, saya rasa luas ladang tidak perlu kita gunakan pada program. Intinya kita harus baca dengan teliti apa yang diminta dan apa yang diketahui. Kemudian pada flowchart ini, pada bagian pertama ini ada, pada bagian ini dibuat mulai, yaitu memberitahu bahwa program akan dimulai. Nah, pada bagian kedua ini merupakan apa yang akan kita gunakan pada program nantinya. Di sini jangka panen, hasil panen pertama, sampai dengan akumulasinya. Mengapa di sini saya tulis 0? Artinya di sini nantinya diminta untuk menginput datanya. Harga jualnya sudah diketahui, 12.000 per kilogram. Tetapi di sini tidak saya buat. Mengapa? Agar program ini juga bisa digunakan untuk soal-soal yang sejenisnya. Jadi tidak terpatok pada 12.000 per kilogram pada soal ini. Kemudian, pada saat memulai program, nantinya akan diminta untuk input data. Nah, di sini yang menggunakan program ini nantinya diminta untuk menginputkan data jangka panen, hasil panen pertama, kenaikan hasil panen, dan harga jual. Kemudian nantinya akan diproses pada program ini. Yang pertama ini adalah memproses akumulasi hasil panen. Program akan memproses berdasarkan rumus yang dimasukkan pada coding nantinya. Di sini saya buat jangka panen, rumusnya yaitu jangka panen dibagi 2 dikali 2 kali hasil panen pertama. Kemudian ditambahkan dengan jangka panen dikurang 1 dikali kenaikan hasil panen. Nantinya akan diproses dan dicetak akumulasi hasil panen. Kemudian yang kedua juga akan memproses akumulasi hasil panen penjualan, yang mana rumusnya yaitu akumulasi hasil panen yang diproses sebelumnya, kemudian dikali dengan harga jualnya. Kemudian juga akan dicetak akumulasi hasil panen, dan selesai. Untuk membuat programnya, langsung saja kita beralih ke NetBeans. Oke, di sini inilah tampilan awal dari NetBeans ya. Belum ada project, jadi kita klik kanan pada project ini, kemudian kita buat project terlebih dahulu, atau juga file langsung boleh. Di sini kita buat project, dan di kategori kita pilih Java, projectnya ini Java Class Library. Kemudian di sini project name-nya boleh kita rename sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya di sini saya buat latihan ya. Kemudian
Lokasi penyimpanannya boleh disesuaikan dengan klik browser ini, kemudian bisa disesuaikan ya. Kemudian di sini saya tetap di sini, di lokasi tadinya ya. Kemudian kita klik finish. Di sini telah proses pembuatan dan seperti ini tampilannya. Kemudian pada course page ini kita klik kanan, kemudian kita new, pilih JFrame From. Nah, di sini kita diminta lagi untuk menyesuaikan nama kelasnya sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini tetap saya buat new JFrame saja ya. Kemudian di sini ada latihan dan selanjutnya klik finish. Oke, inilah tampilan dari JFrame Java ya. Di sini ada menu source, design, dan history. Mulanya kita gunakan bagian desain dulu. Nah, di sini kita buat apa yang diperlukan dari soal ya. Di sini tadi kita memerlukan jangka panen, hasil panen pertama, kenaikan hasil panen, dan harga jual ya. Itu yang pertama-tama kita butuhkan. Bagaimana caranya? Kita lihat di swing control ini. Kita ada alat-alat yang dapat kita gunakan ya. Misalnya di sini kita butuh jangka panen. Di sini kita gunakan label. Kita klik label, kemudian kita tarik ke dalam form kerja ini. Nah, kita lepas di sini, kita klik kanan untuk edit teksnya. Kita sesuaikan saja di sini jangka panen. Klik enter. Nah, kemudian bagaimana membuat box untuk orang menginputkan datanya ya. Di sini kita ke tools text file. Nah, text file ini kita klik dan kita tarik. Kita sesuaikan saja letaknya. Kemudian selanjutnya kita sesuaikan dulu ya. Kemudian kita rename aja. Edit text. Di sini kita buat kosongkan agar bisa diisi. Selanjutnya yang kita perlukan itu adalah hasil panen pertama. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan label. Kita letakkan di sini. Edit text. Hasil panen pertama. Enter. Kita buat lagi text file-nya. Sebaiknya kita lakukan apa yang kita perlukan itu secara berurutan ya. Kemudian yang selanjutnya itu label ketiga itu kita memerlukan kenaikan hasil panen. Kita edit kenaikan hasil panen. Enter. Kita buat lagi text file-nya. Kemudian kita sesuaikan. Nah, kita hapus ya teksnya. Dan selanjutnya itu kita memerlukan harga jual. Kita edit harga jual. Bentar. Dan juga text file-nya kita letakkan di sini. Kita hapus teksnya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana untuk memproses data nantinya ya. Kita gunakan button ini. Kita tarik button, kemudian misalnya kita letakkan di sini ya. Kita edit apa yang ingin kita buat. Misalnya saya gunakan di sini proses ya. Proses. Nanti akan diproses datanya.
data yang dimasukkan akan diproses dan menghasilkan apa yang diminta. Di sini kita buat label kelima. Selanjutnya yang ingin kita ketahui yaitu akumulasi hasil panen. Oke, kita edit teks, kita buat akumulasi hasil panen. Enter. Kemudian kita buat text file. Jadi nanti hasil panennya juga keluar di sini ya, prosesnya. Oke, enter. Kemudian selanjutnya akumulasi hasil penjualan pendapatan Pak Robert ya. Oke, di sini kita edit teks. Akumulasi hasil penjualan. Oke, kita text file. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan sesuai keinginan kita ya, teman-teman. Nah, oke. Di sini kita edit dulu. Kita kosongkan. Oke. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat codingnya. Bagaimana caranya? Di sini kita klik 2 kali pada proses ini. Nah, nanti akan diarahkan. Sebelum diklik apapun pada source ini, nanti akan diketahui di mana kursornya berada. Nah, misalnya di sini ya, kita lihat. Nanti bisa kita hapus saja warna tulisan yang abu-abu ini. Kita enter dulu. Oke, di sini apa yang kita perlukan pada program ini, kita masukkan pada bagian pertama ini. Oke, kita lihat flowchart-nya tadi. Ini ada jangka panen, hasil panen pertama, kenaikan hasil panen, harga jual, akumulasi hasil panen, akumulasi hasil penjualan. Oke, artinya di sini kurang ya, teman-teman. Di sini harusnya ada sama dengan 0 ya. Oke, di sini jangka panen, hasil panen pertama, kenaikan hasil panen. Ini kita gunakan tipe integer ya, karena ini merupakan tipe bilangan bulat. Hasil panen dan kenaikan hasil panen ini sebenarnya juga bisa menggunakan double seperti harga jual akumulasinya jika ia merupakan bilangan pecahan. Tetapi di sini saya tetapkan bahwasanya perhitungannya ini merupakan bilangan bulat ya pada timbangan kilogramnya. Jadi di sini saya akan menggunakan integer. Jangka panen, hasil panen pertama, dan juga kenaikan hasil panen. Oke, kita kembali ke NetBeans. Di sini kita akan ketikkan integer. Yang pertama kita butuhkan jangka panen ya. Jangka panen. Oke, P-nya dibuat huruf besar saja ya. Jangka panen sama dengan 0. Mengapa 0? Tadi yang telah saya katakan bahwasanya ini kita minta nantinya diisikan, di input. Jadi kita buat sama dengan 0 saja. Kemudian koma, apalagi yang kita perlukan, yaitu kita panen pertama. Di sini buat hasil panen pertama. Kemudian hasil panen, kenaikannya ya. Ya, kenaikannya. Kenaikan hasil panen sama dengan 0.
Oke, di sini tadi saya lupa mengetiknya sama dengan 0. Di ujungnya kita kasih titik koma. Oke. Kemudian selanjutnya tadi kita lihat dulu harga jual dan akumulasi. Kita gunakan double saja ya. Nantinya mungkin ada dalam prosesnya ada pecahan. Jadi saya buat double. Kemudian harga jual sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan tadi akumulasi hasil panen. Oke. Akumulasi hasil panen dan akumulasi hasil penjualan. Oke. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini jika ada yang salah nantinya ada yang berwarna merah seperti ini ya. Kemudian di sini kita kasih titik koma. Selanjutnya, agar kita dapat menguncinya, mungkin saja ya dalam prosesnya nanti memiliki angka desimal yang terlalu panjang, mungkin saja. Jadi kita buat saja di sini decimal formatnya. Caranya decimal format. DF, di sini DF-nya boleh disingkat apa saja ya. Di sini contohnya DF sama dengan new decimal format, kurung, tanda kutip, pagar, titik, pagar, titik koma. Oke, jadi di sini merupakan komanya ada berapa ya? Mungkin ada panjang nantinya, jadi kita batasi. Oke, di sini merah, kita add importnya ya. Oke, pada beberapa kasus biasanya masih tanda merah, biasanya itu belum belum dibuat decimal formatnya di bagian atas ya teman-teman. Perhatikan saja pada bagian atas ini. Nah, di sini ada bagian import Java Text Decimal Format. Jika belum ada, ketik secara manual saja. Oke, kita kembali lagi di sini. Kemudian kita enter. Oke, jangka panen. Yang pertama itu jangka panen ya. Kita buat jangka panen. Kita untuk merubah datanya string ke integer. Kita buat di sini jangka panen. Jangka panen sama dengan integer titik persein. Oke, buka kurung. Di sini kita buat jtext file. Jtext file. File titik get text buka kurung. Nanti diisinya di sini ya teman-teman, titik koma. Oke, perhatikan. Di sini masih tanda merah. Persein, in-nya kita buat i-nya huruf besar, kemudian jtext file-nya dimasukkan ke berapa? Nah, kita lihat di sini. Jtext jangka panen ya tadinya. Kita klik kanan, kita lihat change variable name. Nah, jtext file 1. Jadi kita sesuaikan. Di sini kita buat jtext file 1. Oke. Masih warna merah ya teman-teman. Kita cek dulu. Jangka panen sama dengan integer persein jtext. Oke, ini text file 1 get text. Nah, ini teksnya huruf besar. Get text. Masih tanda merah. Oke. Di sini
artinya belum ada ya teman-teman, karena saya baru menggunakan NetBeans di device ini. Kita buat saja. Oke, nanti kita kembali lagi. Oke, saya lihat ternyata I-nya mungkin ya. Oke, I-nya. Oke. Selanjutnya, jika tidak ada lagi kesalahan, kemudian apa yang kita minta di input tadinya ya di sini ya, hasil panen pertama. Oke, kita buat di sini hasil panen pertama sama dengan ya ini integer titik parseInt buka kurung JTK file 2 ya. Kita sesuaikan di desainnya tadi ya. Kemudian titik get tag buka kurung koma. Oke. Jadi perlu kita perhatikan secara teliti ya. Mungkin ada hurufnya yang belum kapital atau kurangnya titik koma, titik, tanda kurung. Semuanya perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya kenaikan hasil panen. Oke, karena sama bisa kita copy ya sebenarnya. Kita copy, kemudian kita paste yang di bagian bawah. Jadi, kita ganti saja apa yang kita perlukan tadi, selanjutnya kenaikan hasil panen. Kenaikan hasil panen. Nah, perhatikan text file-nya. Ini kita ganti ke 3. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini harga jual. Sama, langsung kita paste saja ya. Kita ganti harga jual. Di sini text file-nya yang keempat. Oke. Selanjutnya, barulah kita membuat coding untuk akumulasinya. Bagaimana cara memprosesnya? Tadi telah saya buat ya di flowchart-nya seperti ini. Ini rumusnya. Oke. Saya lihat. Oke. Sekarang kita enter dulu. Kita buat masukkan rumusnya ya. Rumus yang telah saya buat di flowchart-nya. Di sini akumulasi hasil panen sama dengan di sini rumusnya jangka panen dibagi 2. Oke. Kemudian dikali dengan tanda bintang ya, teman-teman. Buka kurung. 2 dikali hasil panen pertama. Oke. 2 dikali hasil panen pertama. Selanjutnya ditambah. Perhatikan tanda kurungnya sesuai dengan rumus dan aturan aljabarnya ya teman-teman. Selanjutnya ditambahkan dengan jangka panen dikurang 1. Oke. Kurung jangka panen dikurang 1. Kemudian dikali kenaikan hasil panen. Dikalikan kenaikan hasil panen. Masih kurang
kurung ya mungkin, dan titik koma. Salah teman-teman. Kita lihat mungkin ada yang kurang, jangka panen, oke, dikali, oke, ditambah jangka panen, dikurang 1. Kenaikan hasil panen. Kita cek. Akumulasi hasil panen. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita cek satu persatu. Oke, di sini katanya ada yang salah juga. Coba kita biarkan saja dulu ya yang ini. Kita perhatikan. Intinya menggunakan ini harus teliti. Akumulasi hasil panen. Oke, tidak berpengaruh ya. Jangka panen dibagi 2. Oke, kali 2 dikali hasil panen pertama. Ditambah dengan jangka panen dikurang 1 dikali kenaikan hasil panen. Oke, kelebihan tanda kurung ya teman-teman. Coba kita enter. Tidak ada lagi tanda merahnya ya. Oke, selanjutnya hasilnya. Bagaimana caranya? Kita buat JText file, kemudian JText file set text. Kita setting teksnya untuk merubah data integer ataupun double ya ke string, ini menggunakan string value of. Nah, kita masukkan tanda kurung string value of. Oke, kemudian buka kurung lagi df titik format akumulasi yang ingin kita format ya, akumulasi hasil panen. Oke, kita buka kurung lagi ya. Akumulasi hasil panen. Oke, kita kasih titik koma. Masih salah, mungkin ada yang belum tepat ya penulisannya. String titik. Nah, string titik. Value of. df titik format. Oke, kita lihat apa yang salah. Kita lihat di sini set text string titik value of, v-nya mungkin value of df titik format ya, akumulasi hasil panen. Kita cek dulu. Value of-nya benar. Coba S kecil. Masih salah. Oh, JText file-nya belum dibuat ya teman-teman. JText file-nya coba kita lihat di desain. Di sini. Kita lihat change variable name. 5, ya. Jadi perlu teliti sekali ya teman-teman. Oke. Ini telah kita masukkan ya rumusnya.
Selanjutnya, kita mencari akumulasi hasil penjualan. Bentar. Akumulasi hasil penjualan. Sama dengan, oke, rumusnya tadi jangka panen, akumulasi hasil panen ya, dikalikan dengan harga jualnya. Oke. Kita masukkan akumulasi hasil panen dikali harga jual. Titik koma. Oke, benar ya teman-teman. Kita masukkan juga inputnya kita setting karena sama, kita copy saja ya. Paste. Di sini kita perhatikan tadi salah. Artinya yang keenam ya, selanjutnya kemudian di sini akumulasi hasil apa yang kita cari, yaitu yang kita edit ya, penjualan. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, tidak ada yang berwarna merah lagi ya. Ini peringatan ini, kita lihat, coba kita biarkan dulu ya. Selanjutnya kita cek, di sini tadi sudah selesai. Di sini sudah tidak ada lagi peringatan-peringatan warna merah ya. Coba kita gunakan programnya, apakah bisa ya. Kita klik di sini di menu barnya Run. Kita pilih Run File. Oke. Coba kita gunakan apakah bisa. Jangka panen. Oke, tadi diketahui di soal jangka panen 2 minggu, 2 minggu pertama. Oke, di sini maksud saya yang di programnya ya, di sini belum dibuat keterangan. Harusnya kita tahu ini dalam satuan minggu atau hari atau dan kilogram misalnya ya. Di sini saya buat per hari. 2 minggu artinya 14 hari. Nah, hasil panen pertamanya tadi 10 kilogram ya. Kemudian kenaikannya tadi 10, 13, 16, artinya 3 kilogram ya. 3 kilogram. Oke. Memperoleh kenaikan setiap harinya itu 3 kilogram. Harga jualnya tadi 12.000 atau 12.000 ya. 12.000 per kilogram. Oke, kita proses. 413. Akumulasi hasil penjualannya 4.956.000 rupiah. Oke. Artinya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Misalnya saja harga jualnya nanti naik, bisa kita gunakan juga. Misalnya 15.000. Coba kita proses. Oke, dengan hasil akumulasinya masih sama. Coba kita gunakan dalam jangka waktu 20 hari. Misalnya, kita proses. Oke. Artinya berfungsi dan beroperasi dengan baik ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya coba kita kembali ke desain. Artinya tadi kurang keterangannya. Nah, di sini kita gunakan label saja untuk membuatnya. Di sini jangka panen. Kita edit. Nah, dalam hitungan hari misalnya. Nah, jadinya tahu ya, diketahui. Maksudnya jangka panennya ini dalam satuan apa misalnya? 12 hari, seperti tadi kan di soal diketahui 2 minggu. Artinya kita harus menggantinya dulu ke hari. Artinya 14 hari ya, 2 minggu. Kemudian hasil panen pertama, ini merupakan satuannya kilogram. Kita gunakan, kita edit kilogram. Ini untuk keterangannya saja ya teman-teman.
agar yang mengisi data tidak bingung. Kilogram. Bisa kita gunakan label harga jual. Nah, harga jual ini harusnya di sebelah kiri ya. Misalnya di sini kita buat edit rupiah. Oke, kita sesuaikan agar terlihat rapi ya, sebisa mungkin. Oke, jika rasanya ada yang keliru bisa kita undo di sini ya. Oke, yang ini kita geser. Intinya kita sesuaikan saja sebagusnya bagaimana ya. Kita atur dengan rapi. Nah, boleh seperti ini misalnya. Kemudian prosesnya boleh kita digeser di mana bagusnya. Oke. Atau ini saja ya digeser. Nah, oke. Selanjutnya prosesnya tadi bisa kita sesuaikan. Ya bergeser ya tadi. Oke, misalnya di sini. Akumulasi hasil panennya. Oke, kilogram lagi. Kita buat label. Nanti diketahui hasilnya berapa kilogram ya hasilnya dalam jangka waktu tertentu. Dan akumulasi hasil penjualannya menggunakan rupiah. Oke, kita sesuaikan. Dan juga warna ya, untuk warna bisa juga kita manfaatkan tools-tools yang ada di sebelah kanan ini ya, swing control. Oke, coba kita run file lagi. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas ya keterangannya berapa, jangka panennya dalam satuan hari, hasil panen pertamanya dalam kilogram, seperti itu. Kemudian prosesnya seperti yang saya katakan tadi, ini bisa diedit warnanya. Bisa kita sesuaikan di sini ya. Nah, sesuai yang kita inginkan. Misalnya ini oke. Nah, ini untuk warna tulisan. Coba kita tetapkan ke warna hitam tadi ya, lebih jelas. Di sini kita edit properti, kemudian kita pilih background ya, di background. Kemudian hijau. Nah, seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan judul ya sebenarnya di atasnya dan intinya semenarik mungkin. Misalnya di sini saya ulangi lagi, kita run file, maka berproses dengan baik ya. Oke. Di sini jangka panennya 2 minggu ya, 14 hari. Hasil panen pertamanya itu 10 kilogram. Kenaikannya itu 3 kilogram secara tetap ya, jadi dapat kita pastikan seperti itu. Harga jualnya 12.000. Kita proses, nah kita dapat akumulasi hasil panennya selama 14 hari ini 413 kilogram dan hasil penjualannya itu 4.956.000 rupiah. Oke,
Program ini juga dapat kita gunakan jika tidak sesuai dengan yang kita ketahui ya, di soal misalnya hasil panen yang ininya 14 kilo misalnya, kenaikannya itu 5 kilo, coba kita proses. Dengan harga jualnya juga kita ganti 8.000 misalnya ya, kita proses. Nah, oke. Jadi artinya coding dan juga program ini berjalan dengan baik. Oke, untuk menyimpan file ini kita lihat di sini. Save, save. Oke, tidak bisa di-save ya. Mungkin berarti sudah di-save tadinya, yaitu kita bisa mengklik dengan Ctrl S untuk save. Oke, di sini sudah running tadi ya. Oke, mungkin itulah cara membuat flowchart-nya tadi seperti ini ya teman-teman. Kita perhatikan, jadi apa yang kita butuhkan sebenarnya ya. Jangan sampai terkecoh dari soal yang diberikan. Yang tidak diperlukan ya tidak usah dibuat. Kemudian, cara membuat codingnya tadi di source, perlu diperhatikan titiknya, huruf-huruf kapital yang diperlukannya, kemudian tanda kurung, titik koma di ujung ya, jangan lupa juga kode codingnya misalnya string, kemudian formatnya, dan juga tadi text filenya jangan lupa dicantumkan yang keberapa. Dengan cara kita lihat, klik kanan pada yang ingin kita ketahui dan change variable name. Oke, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan cara membuat program soal matematika dalam hal ini ya pada aplikasi Java. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.